Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channelku Marissa Anti. Matahari menyinarimu ya pagi ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan, kebahagiaan. Saya mau bacain untuk zodiak Pisces ya. Zodiak Pisces. Kabar terbaru untuk zodiak Pisces. Oke. Di sini ada sesuatu yang membuatmu lebih memilih untuk sendiri ya. Sendiri karena mungkin banyak hal yang sudah kalian lewati gitu ya. Banyak yang datang kepada dirimu yang mungkin lebih memilih orang lain, ataupun dia tiba-tiba mengkhianati kalian, tiba-tiba ghosting gitu ya tanpa kabar, dan banyak alasan segala macem gitu ya. Ini tuh lebih dari 3 orang yang mungkin pernah singgah di hatimu dan membuatmu yang terakhir mungkin di sini ngerasa jadinya nggak mau lagi ketarik sama energi-energi baru gitu ya. Energi yang baru tuh muncul, dia menjadi seseorang yang terbaik pun kalian lebih memilih sendiri kayak gitu. Padahal orang yang datang ke kalian itu nggak semuanya itu pengkhianat, nggak semuanya itu punya niat yang buruk kayak gitu ya. Jadi aku sekarang kan ada di Purwakarta ya. Sebelumnya 1 bulan yang lalu aku balik ke Bandung ya kan. Aku kesini lagi tuh lihat ada meja yang ada nodanya seperti cat ini. Kemarin tuh belum ada, ini dari mana ini ya. Mungkin seperti itulah ya. Seseorang yang sudah menyakiti kalian itu berbekas gitu. Benar-benar nggak bisa dihapus nih gitu ya. Nggak bisa dihapus gitu. Mungkin harus diganti catnya ya. Seperti itulah jiwa seorang manusia pun. Ada yang nggak bisa dihapus, kata siapa, bisa diganti chatnya. Yang tadinya kalian misalnya benar-benar kecewa, bisa jadi lepas dari dia itu bisa. Semuanya nggak ada yang nggak mungkin guys, nggak ada ya. Semuanya pasti ada kemungkinan kalau kita berusaha melakukannya dengan segala cara kayak gitu ya. Ada guys ya. Ini mungkin karena terlalu sakit, jadi akhirnya lebih memilih nggak tertarik sama lawan jenis kayak gitu ya. Jadi nggak mau coba untuk membuka hati lagi. Nah di sini tuh mencoba untuk kerja, kayak Pisces itu cari kerjaan yang benar-benar sibuk biar dia itu bisa lupa gitu. Emang ya sementara waktu sih bisa kayak di kerjaan gitu kan. Yang namanya kecewa itu nggak bisa dilihat karena ada di dalam, ya kan, bukan sakit fisik yang bisa kelihatan ya. Nah ini ada energi yang kak, aku lebih baik enjoy aja, kerjaan aku selesai dan semuanya tuntas gitu ya, walaupun misalnya setahap demi setahap gitu ya. Ada beberapa juga yang mencoba untuk healing, ada yang sudah sembuh, ada yang belum ya. Sembuhnya mungkin karena dia ada pembersihan dari seseorang mungkin ya, yang membantu dia keluar dari situasi itu. Ini ada yang sudah mencoba untuk bisa bahagia dengan dirinya sendiri ya kan. Satu contoh, dia bahagia dengan dirinya sendiri, menerima semua yang terjadi di sini ya. Ini ada yang tengah-tengah itu belum menerima, tapi dia menggantinya dengan bekerja. Tapi di sini itu diem tanpa ada ekspresi apa-apa gitu, tertunduk aja kayak gitu, malas ngapa-ngapain, nggak percaya sama dirinya sendiri, nggak percaya sama orang lain gitu. Jadi ada juga yang membawa emosi ke dalam dirinya itu, yang jadinya tuh sensitif kayak gitu. Akhirnya setiap ada orang yang masuk ke dalam kehidupan dia, dia ngerasa semua orang menyakiti itu sebetulnya depresi yang berat ya, yang harus dibuang gitu.
Di sini ada energi seorang Pisces yang laki-laki ataupun perempuan ya. Dia udah punya semua. Dia bisa memiliki segala yang dia inginkan. Tapi di sini ada satu. Nah, ini ada seseorang yang dia sudah memiliki semua gitu ya. Tapi dia masih lihat ke belakang gitu. Jadi badannya ke depan tapi hatinya ke belakang gitu, yang masih terikat dengan masa lalu yang pernah terjadi mungkin ya. Ada energi yang mengingat sesuatu di sini, betapa kesedihan itu selalu gitu ya datang ke dalam benaknya gitu ya. Entah itu kerinduan terhadap masa lalu seorang pasangan yang sudah meninggalkan dia, yang dia pernah mungkin di sini Pisces merasa rindu ya dengan situasi yang pernah dia lewati bersama dengan pasangannya yang sudah bukan jadi pasangannya kayak gitu ya. Banyak di sini rasa penyesalan yang dirasakan gitu, yang mungkin belum bisa terbayarkan di hari ini untuk zodiak Pisces. Di antaranya ada beberapa gitu ya, energi yang mengikat seorang zodiak Pisces ini sangat dalam seperti itu ya. Di sini ada yang mau mencoba untuk hijrah, mencoba untuk keluar ya dari situasi yang lama menuju situasi yang baru. Atau di sini kayak, Kak, aku pengen cari rumah yang bagus gitu ya, hunian yang membuat nyaman kayak gitu ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain ataupun beda kota gitu ya. Karena di sini itu emang sebetulnya kalau kita bisa keluar dari situasi itu bagus ya. Karena apa? Kalau seandainya kita lebih bisa produktif, kita lebih bisa berpikir dengan jernih, dengan luas gitu ya, nggak sempit. Ya kenapa enggak gitu? Ada kadang-kadang dramanya di situ-situ aja gitu. Kenapa juga kaliannya harus bisa merubah situasi itu. Kalau nggak ada yang bisa ngerubah kalian untuk bisa berubah gitu. Kalau nggak diri kalian sendiri yang mencoba untuk hijrah. Ya, ada yang, kakak aku tuh di sini tuh kayak gini gitu terus situasinya, ya ganti cerita, ganti filmmu dengan film yang baru gitu ya. Nah, di sini energi yang masih merasa terjatuh gitu ya, banyak hal yang mungkin dilewati kayak gitu, merasa bahwa kalian satu-satunya orang yang paling benar-benar terpuruk gitu, yang masih ada energi di situ padahal udah nggak terpuruk sebetulnya ya. Hari ini tuh masih banyak hal yang bisa dilakukan guys, dengan berbagai cara gitu. Ada relasi datang nawarin kerjaan kayak gitu ya, memberikan kerjasama dengan kalian, kalian dapat hasil yang bagus misalnya, itu sebetulnya sudah nggak terpuruk guys. Kalian udah ada di tempat yang aman, cuman energinya yang belum terbuang, energinya yang masih ngikut gitu ya. Kalau kita lihat energi yang lama, kita akan ada di sana kapan kita ada di sininya. Mencintai hari ini tuh benar-benar segalanya ya. Ada beberapa banyak kasus ya yang dia udah move on dari segala hal, tapi dia masih ada energi di kejadian lama, kayak ada, kalau kaset DJ itu ya, kalau di gitu ya, dia suka ada di situ lagi gitu. Akhirnya itu juga gitu, lepasin aja sekalian ya, kayak gitu. Situasi yang lama itu membuat kalian merasa ada di situ, jadi gimana caranya mengalihkan situasi, kayak keluar dari satu tempat yang menyakitkan itu ya, kita nggak ada di situ pikirannya, maju ke sini. Hari ini banyak yang harus kalian syukuri ya. Kalian harus bangga dengan diri kalian yang saat ini tuh sudah bisa mendapatkan apa yang kalian impikan itu. Jadi kayak kebal kayak gitu ya, Kak, kayak aku tuh kayak kebal gitu, dicubit aja nggak sakit gitu, karena memorinya masih tersimpan di belakang sayang ya. Nah, ini matahari menyinari seperti matahari yang sedang menyinari ya.
Ini kakak lagi bikin video pagi-pagi ini sekitar jam setengah 8, jam 8. Matahari itu bersinar terang, selalu mengikuti keinginan manusia, menyinarimu, sementara hatimu tertutup oleh rasa kecewa. Gimana bisa ngerasain hangatnya sinar mentari? Karena perubahan itu selalu bisa terjadi jika kita mulai meningkatkan kesadaran bahwa saya hidup hari ini, kita bersyukur di hari ini, dan yang lama juga disyukuri. Misalnya satu kejadian 1 bulan ini ada masalah, misalnya 2 hari, kita coba 30 hari, itu 2 hari ada masalah, itu yang 28-nya kemana? Yang 28-nya itu semua kesyukuran, semua banyak yang terjadi. Kalian dapat rezeki, itu kan jadinya kepotong sama yang 2 hari. Ya wajar, namanya hidup. Dalam 1 bulan pasti ada 1 hari yang benar-benar berat gitu untuk kalian terima. Karena ada baik dan buruk selalu mengikutimu. Tapi kalian jangan ada di situ. Kita lihat apa yang sudah kita terima, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itu banyak guys yang harus kita benar-benar rekam baik-baik yang baiknya gitu ya. Kadang-kadang kita bisa gitu ya mencoba untuk lebih menerima keadaan orang lain, tapi kita belum tentu bisa menerima keadaan yang ada di dalam diri gitu. Kadang-kadang mengepush diri sendiri kalau lagi salah, padahal diri kalian itu banyak baiknya, banyak perjuanganmu, banyak hal yang kalian lewati yang sempurna gitu. Tapi kalian kadang condong ke hal yang sakit, yang pernah disakitinnya gitu, yang diinget-inget ya. Coba teman-teman yang baiknya coba diinget-inget lagi, diinget-inget yang bagus-bagusnya gitu. Karena tidak semuanya juga hal buruk itu terjadi gitu. Keburukan cuma 1 hari, tapi kebaikannya hilang. Kadang kalian tuh ada yang baik kak sama aku, tuh baik banget sama dia kak, udah segalanya aku berikan gitu kak, aku udah benar-benar berkorban gitu sama dia gitu. Dia salah sekali, jadinya salah semua gitu ya. Padahal kebaikannya banyak, sama yang ada di dalam diri juga. Kebaikan yang ada dilakukan sama diri kita itu banyak, tapi karena kita salah sekali aja, kita terus ditekan sama kesalahan kita sendiri kan, nggak dibaik-baikin dirinya. Makanya malas kerja, malas ngapa-ngapain, itu karena kecewa sama diri sendiri itu lebih bahaya guys daripada kecewa sama orang lain gitu. Kita kalau kecewa sama orang lain bisa marah, sama diri sendiri juga marah, cuma nggak kelihatan aja ya. Efeknya yang tadi, efeknya jadi malas, jadi berat energi ya kan. Jadi sesuatu yang tidak ada di kebanggaan diri kalian hilang kayak gitu ya. Oke, kakak baca situasi pagar yang terbuka ya, karena mungkin tadi kurang kuat gitu kuncinya. Nah, sama hal juga dengan perasaanmu yang mungkin terbuka, terlalu banyak terbuka guys kalian kepada orang, terlalu baik, terlalu sayang ya, sehingga ya akhirnya jadinya sakitnya banyak gitu. Ada kalanya menutup ya rapat-rapat hatimu ya. Jangan terlalu terbuka juga gitu ya, terbuka kepada, mungkin misalnya kalian terbuka kepada saya gitu sebagai seorang di sini yang kalian percaya, misalnya ya 1 orang 2 orang aja, jangan semua terbuka secara inside-nya gitu ya diceritakan, jangan ya. Karena juga itu bisa membuat kalian itu, kalau ada solusi, kalau nggak ada solusi ya kan, kita nggak pernah tahu sahabat mana yang tertawa di dalam hatinya ketika kita membicarakan hal yang sangat terpuruk ya kan. Yang ada juga mungkin mereka ketawa ya kan, karena kita nggak pernah tahu siapa aja musuh-musuh kita ya. Itu kalau daya sensitifnya kurang kuat gitu-gitu, kita terjebak dengan situasi-situasi yang membuat itu tidak penting untuk dibicarakan sih, jangan ya. Kita harus tahu tempat juga, harus tahu situasi sama siapa kita bicara ya.
Kalau cerita guys yang nggak ada solusi, ngapain guys? Udah mah capek lihat ke belakang nyeritain semua, udah gitu nggak ada solusi lagi. Bukannya bebannya berkurang, malah tambah enek gitu kan. Belum juga orangnya ngegampangin juga gitu sama cerita-cerita kalian. Di sini ada energi yang mulai bisa healing, mulai bisa kayak aku spiritualnya mulai terbuka ya. Aku di sini ceritanya ya, cerita seorang Pisces, Kak. Aku sekarang mencari keilahian, Kak. Aku sekarang banyak berdoa, Kak. Aku lebih mengutamakan waktu untuk beribadah, Kak. Nah, di sini ada energi yang sudah mencapai tahap pembersihan mental ya. Gitu. Dia membantu dirinya sendiri untuk lebih tawakal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini ada ya. Oke, bagus ya. Nah, lalu di sini ada seseorang wanita ataupun laki-laki yang memang udah merasa bahagia dengan apa yang dia miliki. Nah, ini udah ada kesadaran yang masuk bahwa saya menerima semuanya dengan baik ya Tuhan. Saya memaafkan semuanya dengan tulus, dengan ikhlas, dan memaafkan diri saya semua. Jadi gini loh, di HP ya itu kan banyak aplikasi. Hati juga sama guys. Ada berapa aplikasi yang mandek, ya kalian hapus biar kosong ya. Jadi kalaupun misalnya kalian misalnya nih ada yang personal reading ya sama aku, itu kosongin semua memorinya dia yang nggak baik ya, aku bisa masuk kayak gitu ya. Nih tuh kan, itu pintunya tuh buka terus, itu kuncinya kurang kuat, berarti kalian itu terlalu baik banget sama orang tuh susah jadinya ya. Harus benar-benar dikunci kayak gitu. Kalaupun ada orang yang datang bisa kita tolak dengan baik-baik. Kalau ada perlu ya seperlunya aja gitu, jangan sampai ngeganggu juga ya energi kalian ya. Di sini tuh ada sesuatu yang akan bisa kalian dapatkan, entah mungkin ada sosok seseorang yang kalian dambakan itu akan hadir guys, ataupun di sini yang mungkin sudah bisa menerima dirinya, bahagia dengan dirinya, itu lingkungan sekitar juga merasakan kebahagiaan yang sama, energi yang ada di dalam dirimu ya. Akhirnya gampang dapat rezeki, gampang cari partner, gampang cari teman yang bisa ngerti, karena emang hati kita udah mulai bisa memegang satu kendali kayak gitu ya. Ya kan, ada tujuan yang fokus, jangan terlalu banyak rencana guys. 1, 2 aja, 3 apa rencana gitu yang sesuai sama realita kehidupan, sesuai sama kemampuan kalian, supaya energi kalian tuh gak berat gitu ya. Nikmati hari ini seperti apa yang kalian terima apa adanya kayak gitu ya. Mencoba untuk sederhana aja lah dalam berpikir, sederhana dalam segala hal tindak tanduk kalian, supaya tidak memicu energi-energi yang membuat kalian merasa sakit lagi ya. Karena tadi ya terlalu terbuka kepada orang, terlalu baik juga nggak baik. Jadi biasa-biasa saja ya. Nah, di sini ada kerinduan seseorang. Ibumu mungkin lagi nah, ibu pengen telepon. Lagi ngapain? Nah, sehat enggak? Mungkin kayak gitu ya. Ataupun kalian di sini yang lagi berdua, lagi bersama dengan the children-nya yang bahagia banget. Ada anak-anak kalian yang manja banget gitu. Bunda, aku pengen ini bunda gitu ya. Masih energi yang mencintai anak-anakmu di sini, yang memilih untuk bahagia bersama keluarga yang benar-benar kalian sayang gitu. Yang mungkin ada beberapa di sini zodiak yang kerja gitu ya, ada yang single parent gitu, yang pas udah gajian gitu, udah dapat rezeki gitu, bawa anak-anaknya makan itu restoran kayak gitu guys ya. Indah sekali ini, yang memilih untuk karena anak itu kan lebih bersih ya. Itu bisa membuat kalian merasa bahagia karena ada energi kepolosan, energi keceriaan. Anak pernah minta apa? Nggak minta kapal kok ya. Anak cuma pengen jajan,
gitu. Kok bahagia banget dapat jajan aja kayak gitu, nggak pernah ngeliat orang tuanya itu mandi apa enggak gitu. Nggak pernah nyuruh-nyuruh kalian yang mama aku pengen atau misalnya ayah gitu, ayah tuh kayak gini-gini enggak ya, cuma ma aku belum jajan kayak gitu ya. Aku pengen beli ini sepatu atau apa gitu, enggak nyakitin hati kalian enggak. Jadi ya berbahagialah gitu yang kalian mempunyai anak. Anak adalah obat, obat segala obat guys, obat kebahagiaan yang terdalam yang Tuhan ciptakan untuk menyembuhkan luka-luka hati orang tuanya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembacaan tarot untuk zodiak Pisces. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalaupun misalnya ada salah-salah kata dari kakak, mohon dimaafkan ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, semoga resonet. Kalaupun gak resonet berarti bukan energinya kalian. Oke, gitu aja ya Pisces. Makasih udah nonton videonya. Dadah Pisces.